Jemaat yang terkasih, marilah ibadah kita saat ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah. Demikian tema yang menuntun ibadah Minggu 14 Juni tahun 2020. Kita diajak bersama sebagai para pengikut Kristus untuk menjadi pelaksana firman. Dan tentu saja di dalam kehidupan melakukan berbagai macam hal yang menjadi pekerjaan kita sebagai bagian pelayanan kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih, bersama kita pujikan Kidung Jemaat 3, bait pertama. Kami puji dengan riang untuk mengawali peribadatan kita. Kami puji dengan riang di Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Suka yang abadi bersinarmu menyerap. Jemaat yang terkasih, bersama kita akan mengingat firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang terkasih, sebagai komunitas Kristen, sebagai pengikut Kristus, sebagai hamba yang senantiasa melakukan firman dan melakukan pelayanan di dalam kehidupan, seringkali yang kita lakukan sebatas pada komunitas kita. Terkadang kita menciptakan sekat pemisah. Seringkali di dalam kehidupan yang kita perhatikan, yang kita kasihi, dan yang senantiasa kita bantu adalah mereka yang menjadi bagian dari komunitas kita. Sedangkan firman Tuhan sendiri mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya setiap orang adalah saudara. Setiap orang adalah sahabat kita. Hendaknya di dalam kehidupan kita melaksanakan firman-Nya tanpa membeda-bedakan. Saat ini kita akan menyesali dosa-dosa kita. Bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan, dalam melaksanakan firman dan pelayanan, kita belum dapat secara sempurna menjalankannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita pujikan nyanyian penyesalan, Kidung Jemaat 467, bait pertama dan kedua.
Tuhanku bila hati kawanku. Allah adalah pengampun bagi setiap umatnya yang menyesali, mengakui dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan. Ia senantiasa membuka hati dan pengampunan bagi mereka. Saat ini bersama kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan dari Roma 3 ayat 23 sampai 24 yang demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah yang memberikan kepada kita anugerah pengampunan dengan cuma-cuma. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengampunan itu tersedia bagi kita. Dan bagi setiap orang yang telah diberikan pengampunan dan merasakan kelegaan yang begitu luar biasa di dalam kehidupannya, saat ini ia memberikan petunjuk hidup baru di dalam kehidupannya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Roma 12 ayat 10 dan 11 menjadi petunjuk hidup baru di dalam kehidupan kita yang demikian. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, dan biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Demikian bersama kita terima petunjuk hidup baru. Kita tanggapi dengan menyanyikan nyanyian kesanggupan. Kidung Jemaat 383 bait pertama. Sungguh indah kabar mulia. Yesus Kristus
dipersilakan untuk duduk kembali. Bersama kita akan menyatukan hati kita di dalam doa syukur dan permohonan. Mari kita berdoa. Segala puji serta syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Allah, yang memberikan kepada kami anugerah pengampunan di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa memberikan kesempatan kepada kami untuk merasakan pemulihan, semangat dan kekuatan yang baru, merasakan kesegaran di dalam kehidupan, bahkan merasakan berkat-berkat Tuhan yang tiada terkira. Kesehatan, rezeki, kebahagiaan dan sukacita yang boleh kami rasakan bersama dengan keluarga dan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Syukur kami kepadamu, Engkau menyatukan kami sebagai komunitas yang terus melaksanakan firman Tuhan dan melaksanakan pelayanan di dalam kehidupan kami sebagai bagian pelayanan kami kepada Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada kesempatan hari ini, di dalam ibadah ini, kami pun menaikkan doa kami, syukur kami dan syafaat kami, terkhusus untuk saudara-saudara kami yang di dalam kehidupan merasakan berbagai macam beban dan juga hal-hal yang saat ini menjadi rintangan kehidupan mereka. Baik kelemahan secara fisik, baik kelemahan secara mental, bahkan di dalam kehidupan ketika saudara-saudara kami mengalami putus asa dan kehilangan harapan. Izinkan kami mohon untuk kesembuhan, pemulihan dan kekuatan yang baru. Tuhan singkirkan sakit penyakit, Tuhan selesaikan masalah di dalam kehidupan mereka, dan mampukan saudara-saudara kami untuk terus berjuang. Kiranya sakit penyakit tidak menjadi hambatan bagi saudara kami untuk terus bersama menjadi pelaku firman dan menjadi pelayan di dalam kehidupan mereka. Kami pun berdoa untuk anak-anak kami dimanapun mereka berada, agar senantiasa dikuatkan di dalam memegang iman teguh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun di dalam kehidupan tantangan yang berat mungkin merintangi mereka, namun kiranya Engkau menguatkan iman anak-anak kami, menguatkan di dalam setiap proses kehidupannya, sehingga mereka tidak menyerah. Tuhan sediakan jodoh yang seiman, jodoh yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Tuhan sediakan masa depan yang cerah, cemerlang untuk anak-anak kami, sehingga apapun yang menjadi keterampilan mereka, menjadi bakat mereka, dapat mereka terapkan di dalam kehidupan pekerjaan dan pelayanan. Mampukan anak-anak kami memiliki semangat pelayanan di dalam kehidupan, baik dalam jemaat maupun di dalam kehidupan bersama, berbangsa dan bernegara. Mampukan mereka untuk terus berorganisasi dalam kehidupan mereka. Jangan biarkan mereka memiliki masalah yang mungkin membuat mereka menarik diri dari kehidupan bersama-sama. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang supel, ceria, menjadi peramah di dalam kehidupan, menjadi pribadi yang senantiasa mau untuk mengambil bagian, tolong menolong dan meringankan beban sesamanya. Demikian pula kami berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam menghadapi hal-hal yang saat ini sedang kami perjuangkan bersama. Masa new normal, bagaimana kami kembali bekerja beraktivitas seperti sedia kala. Mampukan kami untuk menjadi pekerja yang tangguh, mampukan kami menjadi teladan dimanapun kami berada, dan mampukan kami untuk senantiasa menjaga kesehatan kehidupan kami secara pribadi dan juga kehidupan saudara-saudara kami. Terkhusus ketika kami dipanggil untuk menjadi penolong bagi mereka yang berkesusahan, mampukan kami untuk berbagi. Kami pun berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, biarlah damai sejahtera senantiasa melingkupi mereka. Turut berdoa untuk pemimpin bangsa kami dalam mengemban amanat untuk menjaga kesejahteraan, kestabilan, keamanan di bangsa dan negara Indonesia. Mampukan para pemimpin kami untuk mengambil bagian dalam kepemimpinan mereka. Sekalipun tantangan ini besar, namun kami percaya
mereka mampu untuk melaksanakannya. Kami akan menghilangkan sekat pemisah, mungkin hal-hal yang berkaitan dengan agama, suku, ras, antar golongan, dan berbagai macam pembeda. Biarlah kami dapat mengesampingannya dan bersama-sama di dalam kehidupan saling bahu-membahu sebagai warga negara Indonesia untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu dan memulihkan bangsa dan negara kami. Inilah ya Bapa yang menjadi seruan kami, dan inilah yang menjadi harapan kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Kami berserah dan berdoa. Amin. Kita diberikan waktu untuk mempersembahkan persembahan dengan didasari dari Mazmur 50 ayat yang ke-14. Persembahkanlah syukur sebagai kurban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Dengan menyanyikan Kidung Jemaat 365B, kita mengaturkan persembahan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami mengaturkan persembahan. Tuhan berkati dan kuduskan persembahan ini Tuhan agar berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mohon ampun Bapa jika dalam mengaturkan persembahan ini terselip dosa di hati kami. Kami berdoa juga untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini. Tuhan berkati agar apa yang dikerjakan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, bersama saat ini kita akan menerima pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 9 ayat 35 sampai Injil Matius 10 ayat yang ke-8. Demikian Injil Yesus Kristus. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak,
tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Amin. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Salam jemaat yang terkasih, bagaimana keadaannya yang di rumah maupun yang berada di perantauan? Kiranya senantiasa berada di dalam penyertaan Tuhan. Hari ini tema khotbah mengambil sebuah judul, komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah. Jemaat yang terkasih, mungkin jemaat tidak asing dengan suatu peribahasa. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Gambaran kehidupan masyarakat untuk melakukan apapun secara bersama-sama. Dan falsafah kehidupan ini ternyata mewaris di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terkhusus bagi kita yang berada di tanah Jawa. Mewarisi guyupnya kehidupan, di mana banyak hal kita dapatkan. Dukungan dari sahabat, dukungan dari keluarga, dan dukungan dari mereka yang terdekat. Kita boleh untuk melihat suasana di sekitar kita. Ketika kehidupan banyak mengajar kita, kita menemukan adanya kerjasama, sambatan di dalam melakukan dan menyelesaikan pekerjaan. Ada budaya tilian bagi mereka yang sakit dan berduka, dan juga grubyukan bagi mereka yang punya kerja. Serta masih banyak contoh-contoh yang lain yang membuat kita sadar ternyata ada sukacita, ada damai sejahtera yang kita rasakan dalam suatu komunitas
yang menghidupi cara kehidupan yang demikian. Jemaat yang terkasih, kembali ke bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk belajar tentang suatu kisah yang diawali tentang bagaimana Tuhan Yesus tersentuh hatinya oleh belas kasihan ketika ia melihat ada orang banyak yang lelah, yang terlantar di dalam kehidupan, yang jika digambarkan seperti domba tanpa gembala. Belas kasihan yang muncul dari hati Yesus, belas kasihan yang menggerakkan Tuhan Yesus untuk melakukan suatu tindakan. Belas kasihan yang nantinya akan mendasari pengutusan ke-12 muridnya sebagai rasul yang melayani, yang memberikan kesembuhan, yang melakukan mukjizat dan kuasa pengusiran setan, bahkan juga membangkitkan orang mati. Panggilan yang di dalam kehidupan nantinya akan dikerjakan oleh para murid bersama-sama sebagai komunitas. Para rasul saat Yesus masih bersama dengan mereka, dan nantinya ketika Yesus sudah tidak ada lagi bersama dengan mereka. Jemaat yang terkasih, ketika kita membicarakan tentang kerjasama, di dalam kehidupan banyak orang memahami bahwa kebersamaan, bahwa kerjasama hanyalah sebatas sekumpulan orang yang melakukan suatu kegiatan yang sama pada suatu tempat, pada suatu waktu, dan di dalam kehidupan mungkin dilakukan dan berakhir bersama-sama. Namun, kebersamaan para murid yang kita dapatkan dari Injil ini adalah di dalam mereka melakukan tugas perutusan. Bagaimana melaksanakan perintah Tuhan Yesus Kristus, dan bagaimana di dalam kehidupan mereka melakukan pelayanan yang tidak bersama berdua belas, tetapi mereka sekalipun pergi sendiri-sendiri, sekalipun mungkin juga ada yang berpasangan, tetapi di dalam kehidupan mereka tetap bekerja sama. Dalam waktu yang berbeda, di suatu tempat yang berbeda, melakukan tugas pelayanan yang sama. Membuat kita sadar bahwa sesungguhnya untuk melayani sesama, untuk melaksanakan perintah Tuhan, bahkan tanpa bekal dan tanpa teman, kita tetap mampu untuk melakukan suatu wujud kerjasama. Melakukan pekerjaan satu tujuan, sekalipun dalam waktu dan tempat yang berbeda. Dan hal inilah yang melandasi di dalam kehidupan kita untuk melihat bahwa di dunia saat ini, dunia yang dipenuhi dengan tantangan, yang banyak orang merasakan lelah, banyak orang yang di dalam kehidupan mungkin membutuhkan pertolongan, di saat inilah kita pun juga dipanggil untuk melakukan kerjasama sebagai komunitas orang Kristen, sebagai komunitas pengikut Kristus, dan terkhusus dalam kehidupan komunitas para pelaku firman. Yang di dalam kehidupan kita diajak, sekalipun dalam pembatasan, sekalipun saat ini setiap pribadi dan keluarga, bahkan kelompok kecil, melakukan pekerjaan dan pelayanan secara mandiri, namun sesungguhnya ada wujud kerjasama yang boleh untuk kita lakukan. Jemaat yang terkasih, hari ini kita melihat bahwa sesungguhnya ada identitas Kristen yang melekat di dalam kehidupan kita. Identitas para pengikut Kristus yang mengemban tugas dan amanat
untuk melakukan pelayanan di dalam kehidupan masyarakat saat ini. Ada banyak jiwa-jiwa yang lelah, ada banyak hati yang berputus asa, ada banyak kehidupan yang merasakan kehilangan, bahkan juga kesedihan. Kita diajak bersama untuk melayani mereka. Apa yang akan kita lakukan di saat-saat ini? Yang pertama, selayaknya Tuhan Yesus Kristus yang berbelas kasih, kita pun berusaha untuk menjadi pribadi yang penuh dengan kasih. Memiliki hati yang lembut dan digerakkan oleh cinta kasih yang sama seperti yang dirasakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Memiliki hati yang peka, memiliki hati yang mudah untuk disentuh dan digerakkan. Bukan kasihan dan membuat diri kita memandang rendah mereka yang di dalam kehidupan terbatas dan lemah, namun kasih yang berasal dari hati nurani yang memanggil kita untuk bertindak secara cepat. Juga bukan sebagai seseorang yang tidak mengenal siapa yang kita tolong dan kita bantu, namun kita diajak untuk merengkuh mereka, layaknya merengkuh dan memeluk seorang sahabat. Jemaat yang terkasih, seperti para murid yang pada saat itu dipanggil untuk menjadi pelayan Allah dengan memberikan pemulihan bagi mereka yang di dalam kehidupan merasakan lemah. Kita saat ini juga diajak untuk menjadi pelayan Allah, mewujudkan belas kasih-Nya bagi manusia. Kedua, kita diajak untuk mau melibatkan diri pada kesulitan dan penderitaan orang lain. Bukan menjadi pribadi yang tinggal diam ketika melihat orang lain berada dalam kesulitan. Kita sadar bahwa kesulitan di dalam kehidupan tidak hanya datang satu kali dan itu selesai. Atau mungkin kita berpandangan bahwa solusi itu mudah untuk didapatkan. Terkadang membutuhkan proses. Dan seringkali di dalam kehidupan juga memakan waktu yang lama. Berkali-kali kita diajak untuk datang, membantu kesulitan yang dialami oleh saudara kita. Berkali-kali kita diajak untuk menolong mereka, untuk mengentaskan diri dari setiap permasalahan yang dihadapi. Dan untuk melakukan hal ini dibutuhkan komitmen, dibutuhkan pengorbanan, dan dibutuhkan kebijaksanaan serta kerendahan hati. Jemaat yang terkasih, sayangnya tidak banyak orang yang bersedia untuk melakukannya. Ada banyak alasan yang seringkali datang dan membuat kita mungkin membatasi diri untuk melaksanakan perintah Tuhan dan melayani sesama. Keterbatasan waktu, keterbatasan kemampuan, keterbatasan banyak hal. Mungkin dia bukan saudaraku, mungkin dia bukan tetanggaku, mungkin dia beragama lain, bahkan di dalam kehidupan juga jauh dari tempat tinggalku. Terkadang hal-hal ini yang membatasi kehidupan kita untuk mau melibatkan diri dari kesulitan orang lain. Hari ini kita diajak untuk bersama-sama merenung. Maukah kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasih seperti Tuhan Yesus yang memandang banyak orang sebagai sahabat? Dan maukah di dalam kehidupan kita untuk siap sedia menderita, tidak tenang di dalam kehidupan, serta gelisah ketika melihat orang lain berada di dalam penderitaan? Maukah di dalam kehidupan kita terlibat untuk berjalan sendiri, bahkan juga nantinya berjalan bersama-sama dengan saudara-saudara kita untuk melaksanakan perintah Tuhan dan melaksanakan pelayanan. Sebagai komunitas Kristen, inilah panggilan kehidupan kita.
Ketika kita merasakan bahwa sesungguhnya kita adalah umat yang sudah diselamatkan, maka untuk itulah penyelamatan itu diberikan kepada kita. Kita di dalam kehidupan diperlengkapi oleh Tuhan untuk melakukan berbagai macam tugas-tugas penyelamatan. Sekalipun mungkin tidak menerima kuasa yang sama seperti yang diterima oleh para murid. Mungkin kita tidak mampu untuk membangkitkan orang mati. Mungkin dalam kehidupan kita juga tidak bisa untuk mengusir setan. Bahkan di dalam kehidupan kita tidak mampu untuk menyembuhkan dengan sekedar tumpang tangan. Tetapi percayalah, di dalam kehidupan kita diajak untuk melakukan tugas pelayanan sebagai pelaku firman tanpa ada batasan. Di dalam kehidupan kita mampu untuk menjadi teladan ketika dengan siap sedia, dengan ringan tangan, dengan cekatan, kita mampu untuk terpanggil, mampu untuk mengambil bagian, menolong dan mengentaskan mereka yang berada dalam kesulitan. Sebagai komunitas Kristen, kita diajak untuk menjadi pemulih, penolong yang melaksanakan firman Tuhan dan melakukan pelayanan kepada Allah melalui pelayanan kepada umatnya. Bagi seluruh umat manusia yang membutuhkan pertolongan, aku siap sedia. Amin. Saat teduh bagi kita bersama. Mari. Saat teduh cukup. Bersama marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, yang memberikan kepada kami firman, yang menyadarkan panggilan dan perutusan kami, menjadi pelaku firman, dan menjadi para pelayan yang meringankan beban bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Berikan kami hati seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan belas kasih. Berikan kepekaan kepada kami dan kesigapan untuk mengambil bagian di dalam setiap penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kami. Jauhkan dari hati dan kaki yang berat. Jadikan di dalam kehidupan kami mampu untuk menjadi pelayan yang sigap, yang cekatan di dalam kehidupan bersama. Dengan keterbatasan kami bersedia untuk Engkau pakai menjadi pemulih di dalam kehidupan bersama. Dengan apa yang kami miliki, kami siap untuk berkorban bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Dan di dalam kehidupan kami, bersama dengan keluarga kami, bersama dengan jemaat Tuhan, kami akan melaksanakan tugas panggilan kami sebagai komunitas Kristen, murid-murid Tuhan Yesus Kristus, dan umat-Mu yang telah Engkau selamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing. Jagalah kami, tuntunlah kami, dan sertailah kami. Sehingga setiap firman yang Engkau berikan kepada kami dapat kami laksanakan di dalam kehidupan. Ampuni jika di dalam kami beribadah ada dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Doa ini, ibadah ini, kami persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan doa Bapa kami kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang terkasih, sebagai komunitas, kita memiliki tugas panggilan yang sama. Dalam kehidupan, kita diajak dengan saudara-saudara kita untuk melakukan kerja sama. Dan sekalipun sekarang tersekat oleh karena adanya pembatasan, namun tidak mengurangi semangat di dalam kehidupan kita untuk tetap bekerja sama, menjadi pelaku firman dan pelayan Allah. Bersama kita akan bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 428, bait pertama. Lihatlah sekeliling. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mari bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu kita menyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, bersama kita diutus ke tengah dunia. Bersama kita diajak untuk melihat bahwa di sekeliling kita ada banyak hamba Allah yang membutuhkan bantuan kita. Marilah kita gerakkan hati, gerakkan tangan dan kaki untuk meringankan mereka yang membutuhkan. Bersama pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.